Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Baik, semangat pagi. Pagi, Ibu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 luar biasa. Begitu ya? Ibu ulangi, semangat pagi semuanya. Pagi, 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 luar biasa. Baik, semangatnya luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai segala sesuatunya, coba dulu diperiksa kelas kita ini, coba lihat di lantai, di dalam laci, atau bahkan di mejamu sekalipun. Kalau ada kertas, ada sampah, boleh dibuang ke tong sampah. Silakan, ada sampah di sana? Iya, silakan Pak Jira, Akila, ketua kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita semua hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillah. 1, 2, 3 ya. Garuda Panca. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin pembiasaan pagi hari ini dengan sangat luar biasa, dan teman-teman semua menyanyikan lagu nasional tadi yang berjudul Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai segala sesuatunya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Natasha, sekretaris, siapa hadirnya yang tidak hadir? Apa keterangan Dili tidak hadir hari ini? Absen, baik. Kemudian ada baik anak-anak Ibu, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita buka dengan sangat baik. Kemudian untuk yang berikutnya, hari ini kita akan membahas materi yang berjudul statistika. Namun sebelumnya, supaya kita belajar dengan penuh semangat, Ibu mau mengajak kalian semua untuk ice breaking. Silakan berdiri anak-anak Ibu. Kalian boleh melakukannya di belakang kursi kalian agar lebih leluasa. Kita sudah melakukan ice breaking. Bagaimana peregangannya? Udah mulai semangat? Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau mengingatkan kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, hari ini tentang statistika. Ibu ingin tahu, siapa di sini yang pernah mencatat pengeluaran uang jajan atau pengeluaran lainnya? Iya, silakan Natasha. Saya mencatat setiap hari supaya tahu berapa yang saya habiskan. Hebat. Itu berarti catatan itu apa saja yang kamu perhatikan? Kadang kalau banyak jajan pengeluarannya jadi besar, jadi saya tahu harus mengurangi jajan. Iya benar, itu berarti kamu sudah mengumpulkan data dan menganalisisnya untuk membuat keputusan. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Yang pertama, ke depan. Kemudian kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengumpulan data, ya kan? Setelah data itu ada, kan kuesioner maupun eksperimen sederhana. Pengumpulan data adalah langkah penting untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Seperti yang pertama, 100, kita lihat 50 cm ke 155. Nah, itu rentang yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu meter ke 165 cm. Jadi dia ada 3 rentang. Jadi kalau tinggi badan atau data tadi udah dikelompokkan di dalam rentang yang 3 ini, jadi data kalian nggak berserak lagi, ya kan? Nggak random lagi dia. Nah, di analisis itu perhitungannya, kita menghitung rata-rata atau mean, jumlah total data dibagi dengan jumlah data. Kemudian median adalah nilai tengah dalam data yang diturunkan. Jadi misalnya kalau ada 5 data, nilai tengahnya siapa yang berada di tengah sini? Nah, itu namanya adalah median, nilai tengah. Kemudian yang terakhir itu ada modus. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya kayak nilai tinggi badan teman sekelas tadi kan. Misalnya yang tingginya 157 itu ada sebanyak 10 orang. Nah, jadi 157 itu adalah tinggi badan yang sering
muncul dari data teman sekelas, maka itu adalah disebut modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam data. Itu namanya modus. Kemudian setelah dianalisis, dipresentasikan. Jadi data itu dipresentasikan. Jadi setiap kelompok itu kan ada datanya masing-masing. Nah, pastinya teman-teman dari kelompok lain mau melihat kalian itu datanya seperti apa. Maka ada yang namanya presentasi data. Nanti dalam presentasi data menyajikan data dengan cara yang menarik dan jelas, memudahkan orang lain untuk memahaminya. Jadi nanti misalnya mempresentasikannya itu dengan mudah, sederhana. Jadi teman-teman yang melihat itu jadi mudah memahami. Tampilkan sebuah video tentang statistika. Kalian boleh menontonnya. Sebentar, Ibu akan putar. Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang pertama, yaitu tentang pengertian statistika dan jenis-jenis data. Oke, baik. Setelah memahami konsep ini, kalian akan berlatih langsung dengan mengerjakan proyek kelompok. Setiap kelompok akan diberikan tugas pengumpulan dan analisis data yang berbeda. Kemudian kita akan berdiskusi hasilnya di akhir pelajaran. Kalian juga akan memiliki kesempatan untuk bertanya dan memberikan masukan pada kelompok lain. Kemarin kan sudah Ibu kelompokkan kelompok-kelompok ini berdasarkan asesmen yang kemarin. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah aku bisa berpindah kelompok kalau pengetahuanku misalnya sudah lebih maju atau lebih sudah paham tentang materi ini? Jawabannya adalah boleh. Maka untuk pengelompokan ini bertujuan untuk mengelompok-mengelompokkan. Kalian sudah tahunya di kelompok 1 itu pengetahuannya udah sampai mana, di kelompok 2 itu pengetahuannya udah sampai tingkat mana, dan di kelompok 3 seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kelompok 3, Bu, aku udah jauh lebih paham, di kelompok 2 boleh pindah ke kelompok 2. Begitu dengan seterusnya. Baik, untuk setiap kelompoknya di sini ada Ibu kasih tugas. Yang pertama, untuk di kelompok 1 itu ada buatlah tabel yang mencatat jumlah pengeluaran kalian selama seminggu. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel tersebut, tabel dari nomor 1 yang sudah kalian kerjakan, buatlah diagram batangnya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara menggambar diagram batang, bukan? Udah kan? Oke. Kemudian setelah ada diagram batangnya, apa hari dengan pengeluaran terbesar dan terkecil? Jelaskan dari diagram yang kalian buat. Jadi setelah tadi nomor 2 terlihat diagram batangnya, maka dapat ditarik kesimpulan pengeluaran terbesar itu pada hari apa. Kemudian yang terkecil juga pada hari apa. Itu tugas untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, tugasnya hitung rata-rata pengeluaran per hari. Kemudian setelah dihitung rata-ratanya, tentukan pengeluaran terbesar dan terkecilnya. Ya kan? Kemudian yang ketiga, sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran dan analisis proporsi setiap hari. Kalau tadi di kelompok 1 diagramnya berbentuk diagram batang, kalau di kelompok 2 mereka akan menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran. Kemudian untuk di kelompok 3 tugasnya adalah yang pertama hitunglah rata-rata. Rata-ratanya. Kemudian yang berikutnya median. Median tadi apa? Data yang sering, data tengah, median. Kemudian modus tadi apa? Data yang sering muncul, benar. Kemudian yang tugas keduanya itu buat diagram garis tren pengeluaran seminggu. Jadi buat pada kelompok 3 ini nanti ada diagram garisnya. Kemudian tugas yang ketiganya buat kesimpulan tentang pola pengeluaran seminggu, kesimpulannya. Maka untuk kelompok 1 tadi pastinya ada diagram batangnya, kelompok kedua ada diagram lingkaran, kemudian kelompok ketiga ada diagram garisnya. Oke, untuk mengerjakan tugas pada masing-masing kelompok tadi, Ibu memberi waktu kalian untuk berdiskusi selama 40 menit. Bagaimana? Cukup nggak? Cukup. Untuk penugasan yang 3 tadi, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup. Bisa kita mulai dari sekarang? Bisa. Oke, baik. Penugasannya akan kita mulai dari
detik ini juga. Baik, 40 menit dari sekarang ya. Ya, udah mulai. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Ini untuk kelompok berapa? 2, kelompok 2. LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Kalian boleh menuliskan hasil dari diskusi kalian di kertas ini. Siti gimana sih Siti? Ada kendala? Aman? Mantap. Wah. Ada warna pink 500.000. Iya. Itu 500.000 ditambah 50.000. Buat. Ini contoh dia dong. Iya, diagram. Oke, baik. Sudah bisa kita mulai presentasinya? Oke. Pada diagram batang pengeluaran di hari Selasa 20.000. Pada diagram batang pengeluaran di hari Rabu sebesar 10.000. Pada diagram batang pengeluaran di hari Kamis 25.000. Pada diagram batang pengeluaran di hari Jumat 18.000. Pada diagram batang pengeluaran di hari Sabtu 30.000. Pada diagram batang pengeluaran di hari Minggu sebesar 12.000. Baiklah, untuk jawaban selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Dika. Terima kasih. Dilakukan. Jadi biasanya ada acara tambahan seperti apa atau kegiatan lain yang dilakukan. Bagaimana? Apakah jawaban Anda tepat? Ya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1. Baik, untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 boleh maju. Sekitar 15.000. Bagaimana kelompok 2 sudah masuk kepada kesimpulan? Oke, baik. Perhatikan. Kesimpulan yang kita ambil pada kegiatan hari ini apa? Hari ini kita telah mempelajari bagaimana mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisis, dan menyajikan data. Kalian memahami bahwa pengumpulan data penting untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian pengelompokan data membantu menyusun informasi agar lebih terstruktur. Kemudian analisis data seperti menghitung rata-rata, median, dan modus dapat menunjukkan pola dalam data. Kemudian yang terakhir, presentasi. Pada presentasi data dalam bentuk tabel atau grafik memudahkan orang lain untuk memahami informasi yang disampaikan. Maka dari pelajaran ini kalian dapat melihat bagaimana statistika digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis. Semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk proyek-proyek kalian di masa depan. Maka untuk berikutnya ada refleksi. Ada refleksi, Ibu beri kesempatan untuk setiap kelompok menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama ada terima kasih Ihsan. Kemudian setelah itu di sini ada penugasan lanjutan. Ini dikerjakan secara individu di rumah. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Kemudian
Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap mencintai pelajaran matematika. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.